Tidak hanya di WA aja soalnya kan. Oke, kita sambil saudara absen sambil kita lanjutkan materi kita. Kita maunya waktu sekitar 30 menit juga untuk menyampaikan materi yang sesi kedua ini. Tadi kita sudah jelaskan arti penting dari manajemen operasional atau manajemen produksi dan operasi itu yaitu bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing dari sebuah industri ya. Nah, sekarang kita akan mencoba memperjelas apa sebetulnya pengertian manajemen produksi atau manajemen operasional itu ya. Atau saya sudah sebutkan tadi kita menggunakan istilah manajemen produksi dan operasi ya. Nah, ini sekarang kita lihat ada dua istilah ya, manajemen itu produksi atau manajemen dan operasional atau manajemen produksi dan operasi. Produksi dan operasi tadi kan sebenarnya sama ya, hanya satu untuk barang dan satu untuk jasa. Jadi kalau kita lihat istilah manajemen sendiri, saudara sudah pernah mendapatkan pengertian manajemen dari mata kuliah pengantar manajemen, nanti bisa di apa namanya bisa lebih lanjut di sana ya. Intinya, ya, manajemen itu adalah suatu kegiatan, aktivitas, atau proses untuk mencapai tujuan melalui orang lain. Intinya itu ya. Walaupun nanti ada banyak pengertian manajemen itu sendiri ya. Tapi intinya arahnya ke sana. Nah, dalam kegiatan atau prosesnya itu nanti ada yang namanya perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengkoordinasi. Ada perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengkoordinasian dan pengawasan. Itu yang paling lengkap ada 5. Nah, kalau ada yang berdivisikan menjadi 3 proses atau kegiatan, ya boleh-boleh saja ya, seperti plan do check ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ya. Itu silahkan aja, itu memang bisa diperas seperti itu. Bahkan dalam kaitannya dengan manajemen ini juga nanti pemerasan kegiatan itu bisa kita lihat dari sisi karena kegiatan yang ada dalam manajemen itu kadang-kadang tumpang tindih ya, agak susah untuk dibedakan mana yang perencanaan. Kalau dalam satu kegiatan itu seringkali dalam satu praktek kegiatan di manajemen perusahaan itu seringkali kegiatan itu tidak hanya satu ya, ada banyak, sehingga proses perencanaan pasien itu sedang tumpang tindih. Ya, kalau kita ingin melihat apakah suatu kegiatan itu ada manajemen atau tidak, ya bisa kita lihat dari pengendaliannya aja. Dengan adanya pengendalian pasti ada perencanaan. Kenapa? Karena definisi pengendalian itu adalah memastikan bahwa rencana itu sesuai dengan pelaksanaan. Berarti ada perencanaan, ada pelaksanaan. Begitu ada pengendalian, berarti ada perencanaan. Begitu ada perencanaan, ada pelaksanaan. Ada perencanaan, ada pelaksanaan. Jadi intinya begitu. Jadi pemerasan bisa dilakukan begitu kalau kita mau bicara secara lebih simpel gitu ya. Jadi kalau saudara pengen lihat apakah suatu kegiatan tersebut di manajemen atau tidak, apa cirinya? Adanya pengendalian itu. Pengendalian itu apa? Memastikan apa yang dilakukan sesuai dengan rencana. Atau dalam bahasa yang lain, memastikan pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Kira-kira begitu ya. Oke, itu definisi manajemen. Nah, sekarang apa definisi produksi atau operasi itu?
Nah, kalau kita lihat produksi dan operasi tadi sudah kita jelaskan bahwa intinya istilah produksi itu mengacu pada menghasilkan sesuatu yang kita sebut produk, barang atau jasa. Nah, menghasilkan itu artinya dalam artian apa sebetulnya? Itu yang sering jadi persoalan. Di sini kita sepakat bahwa yang dimaksud menghasilkan itu adalah sebetulnya menghasilkan nilai tambah. Karena kadang-kadang begini, ada satu kegiatan bisa disebut operasional juga, tapi kelihatan itu tidak menghasilkan sesuatu. Contohnya, ketika sudah berdagang, sudah kan tidak menghasilkan sesuatu, sudah hanya menjual barang yang dibuat oleh orang lain, kemudian sudah jual, sudah nggak menghasilkan apa-apa di situ. Tapi yang sudah hasilkan adalah jasa penjualan itu. Contohnya juga transportasi. Ketika saudara menyelenggarakan transportasi, mungkin dari Serang, dari Lombok ke Serang gitu ya, maka saudara tidak menghasilkan apa-apa bentuknya, tapi saudara menghasilkan pelayanan transportasi, yaitu memindahkan orang dari Lebak ke Serang seperti itu. Nah, sehingga kalau kita lihat produk itu sendiri nanti sebagai satu hasil yang apa namanya barang, ya susah kan, karena bisa juga tidak kelihatan barangnya itu. Seperti yang kita bicarakan kemarin, yaitu jasa. Ya. Nah, sehingga jasa itu apa sebenarnya adalah manfaat, ya, manfaat. Jadi intinya sebetulnya produksi itu adalah menimbulkan tambahan manfaat atau menciptakan faedah baru. Jadi dengan adanya kegiatan produksi dan operasi nanti akan ada hasil yang dalam bentuk penambahan manfaat, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Contohnya ketika saudara membuka sudah membuka usaha untuk pengangkutan kota, angkot istilahnya itu ya, maka saudara kemudian memunculkan pelayanan ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada, sehingga orang bisa menggunakan nilai tambah saudara itu, yaitu angkutan kota tadi itu, untuk pergian dari Lebak ke Serang seperti itu. Nah, dalam bentuk barang, ya, saudara lihat kalau saudara punya beras, ya, maka dari beras itu kemudian bisa saudara tumbuk menjadi tepung. Nah, beras menjadi tepung ini ada perubahan di situ ya, ada tambahan manfaat yang bisa kita lakukan, di mana dengan adanya tepung ini nanti kita bisa membuat roti atau membuat kue. Sedangkan beras, dari beras ya bisa dibuat jadi kue, harus diubah menjadi tepung. Sehingga tepung ini mendapatkan manfaat dari perubahannya dari beras ke tepung. Apalagi nanti dari tepung ini nanti dihasilkan roti, maka menghasilkan manfaat roti yang bisa dimakan. Tadinya tepung nggak bisa dimakan. Jadi selalu ada tambahan manfaat, menciptakan faedah. Nah, itulah yang dalam bahasa umum, bahasa kerennya itu disebut value added, nilai tambah, tambahan manfaat. Ya. Jadi sebetulnya manusia yang paling baik itu yang paling banyak menimbulkan manfaat, ya, memberikan manfaat. Makanya ada istilah dalam bahasa agama, manusia yang paling baik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Khairun nas, ya, manusia yang baik itu adalah yang memberikan manfaat. Binasati, manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi kalau manusia terbaik adalah manusia yang terbanyak memberikan manfaat buat orang lain. Nah, itu sebetulnya adalah kaidah, nilai-nilai dasar dari produksi dan operasi itu. Intinya, ya, produksi dan operasi itu adalah menimbulkan nilai tambah. Nah, ternyata tambahan nilai ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Nilai ini, sehingga kriteria baik dalam artian penambahan nilai ini, ya, contohnya kalau agar manfaat itu jadi lebih banyak, ya. Kalau tadinya kita bisa memberikan manfaat 1, kenapa hanya harus setengah? Kalau kita bisa memberikan manfaat 10, kenapa harus 5 kan, gitu kan? Nah, itu harus dilakukan dengan cara yang baik, ya. Cara yang baik dalam bahasa operasional itu yang efisien, ya.
efisien. Kemudian efektif. Efektif itu sesuai dengan tujuannya. Ketika saudara memberikan manfaat itu kan untuk apa? Manfaat itu. Ya, tujuannya untuk apa? Ada cara, ada tujuannya. Maka baik itu adalah dari sisi cara, baik dari sisi tujuannya. Sebagai satu contoh, ketika saudara tadi mempunyai angkot untuk membawa orang dari Lebak ke Serang, efektif itu apabila dengan angkot itu orang bisa sampai ke Serang sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ya. Kira-kira seperti itu. Itu efektif. Tapi kalau efisien, itu adalah caranya. Nah, namanya biayanya. Semakin murah biayanya, maka itu semakin baik. Bisa seperti itu. Ya. Bisa juga dari sisi penggunaan waktunya, semakin cepat semakin baik. Bisa juga dari sisi kenyamanannya, karena dengan pengangkutan nyaman orang menjadi tidak capek. Ya. Maka ketika dia tidak capek, maka sampai di rumah nanti masih bisa beraktivitas, maka itu juga bisa dilihat sebagai penghematan tenaga, efisiensi tenaga, dan seterusnya. Jadi efisiensi itu intinya adalah penggunaan sumber daya manusia. Maka dalam bahasa Indonesianya saya disebut pendaya. Efisien itu adalah berdaya guna. Sedangkan efektif itu adalah berhasil guna. Jadi semakin besar efektivitasnya, artinya semakin dekat dengan hasilnya. Semakin efisien berarti semakin berdaya guna. Itu adalah istilah baik dalam manajemen. Ya. Oke, jadi kalau kita kemudian simpulkan dalam satu pengertian, bisa sudah lihat nih ada banyak pendapat nih. Ya saya kasih contoh 2 pendapat nih ya. Dari Chase dan Agrino yang mendefinisikan manajemen operasi dan adalah mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk produksi produk dan jasa yang disediakan organisasi. J. Heiser mengartikan produksi di Indonesia kan menjadi produksi sebagai pembuatan barang dan jasa. Ya. Nah, lalu manajemen operasional diberikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan menghasilkan barang dan jasa melalui transformasi input menjadi output. Itu seperti ini pengertian yang diberikan oleh beberapa. Sedangkan tujuannya dari manajemen operasional itu bisa dilihat dari apa yang saya jelaskan tadi adalah untuk mengatur penggunaan sumber daya atau faktor produksi sehingga produksi bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi kalau sudah lihat tujuan seperti itu, maka definisi secara keseluruhan dari apa yang saya sampaikan tadi, ini saya sudah rumuskan di bawah definisi yang menurut saya dari berbagai macam yang saya jelaskan tadi adalah produksi dan operasi adalah kegiatan mengolah sumber daya sebagai input melalui proses peningkatan nilai tambah untuk menghasilkan output berupa barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat secara efektif dan efisien. Nah, ini adalah definisi yang saya berikan dalam artian manajemen produksi dan operasi. Ya, inilah pengertian manajemen operasional. Jadi, kalau saudara mau menjelaskan dengan kata-kata dan pengertian yang lain, silakan ya. Ini adalah usulan saya mengenai definisi dari manajemen produksi dan operasi dari berbagai penjelasan yang ada di atas tadi. Kalau saya lihat, saya memandangnya ya manajemen itu sebagai satu kegiatan atau aktivitas untuk apa? Mengelola sumber daya. Nah, sumber daya dalam artian ini adalah sumber daya ekonomi ya, bukan sumber daya sebagai input karena sumber daya itu akan jadi input nanti. Ya, melalui proses ada prosesnya. Nah, prosesnya itu apa? Peningkatan nilai tambah tadi atau menambah nilai tambah, meningkatkan nilai tambah. Dalam rangka untuk menghasilkan tujuannya menghasilkan
output berupa barang ya, dan atau jasa. Jadi bisa dua-duanya, bisa salah satu, dan atau jasa. Ini saya atau jasa yang dibutuhkan masyarakat secara efektif dan efisien. Nah, sudah perhatikan ini ada kata yang dibutuhkan di sini, karena bisa saja saudara menghasilkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, yang nggak ada gunanya kan, karena kita akan menghasilkan nilai tambah, masa nggak ada gunanya ya, yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ada juga orang yang menghasilkan sesuatu yang tidak dibutuhkan masyarakat, bahkan malah merusak masyarakatnya secara efektif dan efisien sebagai kriteria manajemen yang berhasil tadi. Oke, jadi itu ini definisi dari manajemen produksi dan operasi, atau dalam mata kuliah kita ini sering disebut sebagai manajemen operasional ya. Istilah yang ada dalam mata kuliah kita. Oke ya, itu penjelasan mengenai pengertian manajemen operasional. Nah, kalau kita lihat dari sisi keterkaitan manajemen dengan mata kuliah yang lain, seperti yang saya jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi ya. Jadi mata kuliah manajemen operasional itu merupakan mata kuliah inti yang menjadi kompetensi saudara nanti dalam rangka saudara menjadi sarjana atau ahli manajemen ya. Salah satu kompetensinya harusnya memiliki kemampuan pemahaman dan penerapan manajemen operasional ini. Kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan, ada ini ilmu pengetahuan terapan sebetulnya manajemen operasional ya. Nah, itu bisa juga dianggap sebagai ilmu terapan gitu, yang berasal dari ilmu ekonomi. Dari ilmu ekonomi itu ada ekonomi makro, ada ekonomi mikro. Ilmu mikro itu ketika kita mengelola sebuah usaha, maka usaha itu supaya lebih baik nanti ya harus dilaksanakan secara ekonomis. Ya. Nah, istilah ekonomis itu dalam bahasa yang lain sebetulnya ya produktif itu dalam bahasa manajemen. Ekonomis itu kan kalau sudah lihat prinsip ekonomi, dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, itu ada efisiensi, karena tekanan dari manajemen produksi itu adalah lebih kepada efisien, karena efektivitas itu nanti itu tekanannya bisa diberikan di manajemen pemasaran contohnya ya, lebih banyak di sana ya. Tapi juga ada juga faktor efektif itu dalam produksi, tapi tekanan manajemen operasional itu nanti lebih banyak pada efisiensi daripada efektivitas. Efektivitas itu nanti yang akan menentukan itu biasanya di bidang pemasaran. Karena ini ya dibutuhkan masyarakat ya. Ya, kebutuhan masyarakat itu nanti yang akan mendeteksi biasanya adalah bagian pemasaran. Nah, dari pemasaran itu nanti serahkan bagian produksi, bagaimana kita bisa menghasilkan barang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini, tapi yang efisien. Nah, produksi itu nanti tekanannya lebih ke sini, walaupun juga harus memperhatikan efektivitas. Dimana efektivitas itu dibantu nanti dari bagian pemasaran. Dan nanti juga bagian pemasaran juga dia dalam menjalankan operasi pemasaran juga harus memperhatikan ini juga sama ya. Karena dalam manajemen operasi pemasaran juga ada manajemen operasional. Ketika saudara membuat iklan, menyelenggarakan kegiatan periklanan, maka itu ada manajemen operasional iklan ya. Seperti itu kira-kira. Jadi mata kuliah ini saling tumpang tindih itu ya, nanti dalam pelaksanaannya itu ya bersatu gitu ya, simultan. Nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Jadi kalau sudah lihat hubungan antara mata kuliah kita ini nanti dengan ekonomi, ya
Nanti bisa kita lihat ya bahwa manajemen ekonomi itu nanti akan diterapkan dalam bidang manajemen produksi dengan istilah ekonomi yang produktif dan ekonomis, produktif, efisien. Nah, manajemen operasional nanti ya harus menjalankan dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip ekonomi. Jadi kalau dari bidang ilmu ekonomi berarti manajemen produksi adalah ilmu terapan dari ekonomi untuk supaya dia bisa menghasilkan produk yang ekonomis. Nah, produksi apa itu? Produk itu kan sesuatu yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ilmu ekonomi, ilmu untuk memenuhi kebutuhan seorang ya. Nah, itu seperti itu. Jadi hubungannya arahnya ke sana. Oke, kita kembali ke sini ya. Nah, kemudian kita jelaskan tadi kesimpulan dari apa yang kita bicarakan tadi di atas. Jadi tadi bahwa peran dari manajemen operasional itu adalah memperbaiki produktivitas dan memperbaiki daya saing perusahaan. Ya. Nah, kenapa harus mulai dari produktivitas dulu ya? Pertama memang harus produktivitas dulu meningkat. Karena dengan produktivitas meningkat baru kita bisa meningkatkan daya saing. Contohnya ya, kalau sudah lihat ini dalam peningkatan produktivitas ini, perhatikan di sini ada metode cara-cara kita menempuh peningkatan produktivitas itu dengan input, memainkan input karena tadi kan ada input ada output ya. Nah, kalau inputnya itu nanti bisa turun, lalu outputnya naik, ya, kurang T ya, maaf, kita sambil koreksi. Outputnya naik, maka produktivitas akan naik. Otomatis ya ini yang paling ideal. Jadi peningkatan produktivitas itu dilakukan dengan cara menurunkan input dan meningkatkan output. Ini kalau bisa terus kita lakukan. Ya. Satu contoh ya, kalau saudara tadi dalam bidang angkutan umum tadi ya, angkutan kota, apa input yang harus saudara turunkan? Ketika saudara mau produksi ya, kalau bisa saudara bisa menggunakan kendaraan yang memiliki konsumsi bahan bakar bisa diturunkan ya dibandingkan yang sebelumnya. Makanya saudara untuk menurunkan input itu nanti saudara bisa melakukan pengiritan bahan bakar. Hanya dengan metode pengendaraan yang lebih baik ya, tidak sering menekan gas dengan mendadak. Nah, itu berarti kan menurunkan input bahan bakar ya. Lalu outputnya nanti naiknya dalam artian apa? Ya, untuk naikkan output. Ya, kalau saudara lihat output itu kan jasanya, ya, jasa pelayanannya. Ya. Jasa pelayanannya itu, namanya kalau saudara kapasitasnya itu masih belum belum penuh ya, saudara harus meningkatkan banyaknya jasa yang saudara jual kepada masyarakat. Daya tampungnya, ya, isi okupasinya, ya, okupasi angkutannya itu ditingkatkan, mungkin dari 10 menjadi 12 atau dari 5 menjadi 7 dan seterusnya. Sehingga semakin banyak yang dilayani, pasti akan semakin banyak pemasukan. Pemasukan itu dalam artian penghasilan kan dari jasa itu. Jadi jasanya ditingkatkan. Tapi tidak menaikkan output, menurunkan input, tapi jasanya juga malah naik. Ini yang paling susah dan paling ideal memang ya. Nah, kalau tidak bisa dilakukan, maka minimal kalau outputnya tidak bisa tingkatkan umpamanya ya, karena sudah penuh umpamanya setiap trayek yang saudara tempuh itu bolak-balik selalu sudah penuh. Nggak bisa lagi ditingkatkan, taruh di mana, memang kapasitasnya penuh. Yang sudah harus lakukan ya inputnya tadi yang diturunkan. Kalau saudara ingin meningkat produktivitasnya, bahan bakarnya, ya, dan sebagainya. Yang menjadi sumber daya itu. Ya. Nah, seperti itulah kira-kira contohnya. Lalu yang ketiga, input turun, output turun. Nah, ini kalau nomor 2 itu nggak bisa dilaksanakan, sudah bisa laksanakan nomor 3 ini. Inputnya turun, diturunkan. Dalam kondisi output turun. Nah, ini terjadi apabila dalam kondisi krisis seperti sekarang ini ya.
penjualan nggak bisa naik, boro-boro naik, tetap juga nggak bisa, malah cenderung turun kan. Nah, ketika produksi turun, hasilnya penjualannya turun, maka produksi pasti akan turun juga kan. Nah, bagaimana supaya produktivitas tetap meningkat itu? Nah, inputnya yang diturunkan, tetap input yang diturunkan. Jadi turunnya input ini harus lebih besar daripada turunnya output. Contohnya kalau penjualan itu turun 10.000, maka inputnya harus turun 15.000, kira-kira seperti itu. Kalau dalam artian uang, penghasilan dan biaya ya. Maka dengan demikian maka saudara tetap masih punya keuntungan. Nah, keuntungan tetap punya keuntungan, tetap naik keuntungannya itu. Dalam kondisi yang biasa, umpamanya output inputnya 10, outputnya inputnya 10, outputnya 10 ya. Maka kalau surat outputnya turun menjadi 5 umpamanya, maka inputnya harus turun lebih dari 5, namanya jadi 7. Jadi 3 tambah 5. Nah, inputnya 3, outputnya 5. Jadi masih ada keuntungan di situ. Dan seterusnya ya. Jadi, nah, dari produktivitas ini intinya adalah merupakan perbandingan antara output dengan input, bukan dalam nilai mutlak bukan, tapi nilai rasio. Ya. Karena dalam bisnis itu selalu ada input, ada output. Nggak mungkin ada output tanpa ada input. Jadi itu saling mempengaruhi. Ya, saling mempengaruhi. Yang keempat, input tetap, output naik. Nah, dalam kondisi tertentu mungkin saudara input nggak bisa turun. Nah, begitu-gitu aja, nggak bisa ya saudara turunkan ya. Maka yang bisa saudara meningkatkan adalah outputnya. Ketika biaya itu nggak bisa diturunkan, ya hasilnya sudah meningkatkan produktivitasnya. Lalu yang terakhir itu input naik, output naik. Nah, itu kondisi-kondisi persaingan seringkali begini ya. Nah, ini dalam kondisi 5 ini, nomor 5 ini biasanya dalam kondisi yang sudah persaingan ketat. Ya, kalau sudah mau menaikkan output, biasanya harus juga diikuti kenaikan pelayanan, ya, menaikkan kualitas, ya, dan sebagainya. Ya, itu boleh ya. Ya. Kalau enggak, sudah nggak bisa bersaing nanti. Eksis. Maka yang penting sudah harus perhatikan di sini bahwa input yang sudah naikkan itu jangan melebihi kenaikan outputnya. Jadi kalau outputnya naik 10, maka inputnya naik 5. Sama-sama naik, nggak apa-apa inputnya naik. Tapi naiknya input itu harus lebih sekecil daripada naiknya output. Intinya kira-kira begitu ya. Nah itulah bagaimana produktivitas itu ditingkatkan. Ya. Karena tadi ya dari prinsip ekonomi yang dari modal sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Oke, sampai di sini kita lihat bahwa pengertian manajemen operasional telah selesai kita bahas. Nah, tadi kita jelaskan bahwa dari semua hal yang penting dalam produksi itu nanti saudara adalah biasanya berhubungan dengan kualitas ya. Termasuk aspek yang terpenting dalam manajemen operasional itu adalah bagaimana kita bisa memberikan peningkatan kualitas. Karena dengan peningkatan kualitas itu nanti saudara ada kemungkinan akan mendapatkan peningkatan produktivitas. Apabila peningkatan kualitas itu diikuti dengan
peningkatan efisiensi. Jadi harus hati-hati ketika saudara pengen, umpamanya ya, saudara menjual mobil atau motor, ketika sudah pengen meningkatkan kualitas, biasanya itu selalu diikuti peningkatan biaya. Karena untuk meningkatkan kualitas itu ya kadang-kadang perlu biaya. Nah, kehebatan seorang produsen itu apabila dia bisa meningkatkan kualitasnya, tapi dengan biaya yang seefisien mungkin atau lebih rendah daripada peningkatan kualitasnya tadi itu, daripada nilai kualitasnya tadi itu. Nah, itu harus bisa kita pilih bagaimana cara metode yang kita gunakan agar biaya peningkatan kualitas itu nanti sekecil mungkin sehingga akan lebih kecil daripada peningkatan output-nya tadi, pelayanannya tadi itu. Nilai manfaat dari pelayanan tadi itu. Karena nilai manfaat itu selalu nanti diukur dengan harga ya. Nah, jadi saudara ketika nanti saudara mau upgrade sebuah produk umpamanya gitu ya, meningkat umpamanya memberikan pelayanan tertentu, aksesoris dalam mobil umpamanya memberikan kenyamanan dalam bentuk peningkatan kenyamanan tempat duduk. Itu pasti nanti akan menimbulkan kenaikan harga. Nah, karena kenyamanan tempat duduk itu harus dibarengi dengan perubahan pada kualitas tempat duduknya, bahannya dan sebagainya. Nah, kita ukur nanti kualitas harganya itu akan naik berapa. Nah, sebetulnya ini kalau secara umum standar gitu ya. Nah, kalau naiknya itu 100, awalnya 10 juta ya gitu kan. Maka saudara upayakan agar kenaikan harga 10 juta itu jangan sampai nanti biaya peningkatan kualitasnya juga lebih dari 10 juta, malah nanti akan mengurangi keuntungan saudara. Kecuali kalau saudara dengan menaikkan lebih dari 10 juta itu tadi, saudara akan mendapatkan pasar yang lebih banyak. Jadi nanti perolehan sudah marginnya menurun, tapi kuantitas konsumennya bertambah. Jadi kalau konsumennya itu tetap, maka yang harus dilakukan adalah penambahan biaya itu harus lebih kecil dari penambahan harga tadi ya. Sehingga saudara tetap menambah keuntungan. Kira-kira begitu. Nah, kalau saudara lihat tingkat kualitas itu komponennya, nah, di sini adalah desainnya ya tinggi, lalu penyerahannya cepat. Nah, biasanya orang konsumen akan melihat peningkatan kualitas itu terasa pada dua hal ini ya biasanya. Pertama, desain prestasinya tinggi. Prestasi itu sesuatu yang diperoleh atau yang dirasakan oleh konsumen tadi ya. Nah, jadi keistimewaan. Nah, keistimewaan itu unik, keunikan dari satu barang itu kadang-kadang menjadi prestasi tersendiri ya dari sebuah produk. Karena pada prinsipnya manusia itu selalu ingin punya identitas ya, beda dari yang lain, intinya begitu. Ada keinginan alamiah seperti itu. Sehingga kalau produk itu memberikan keistimewaan, dia akan merasa diperhatikan, lebih diperhatikan, gitu ya. Kemudian ada toleransi. Toleransi dari produk. Toleransi dari produk itu ada berbagai macam. Contohnya ya, kalau sudah punya mobil, ya, mobil itu bisa digunakan tuh kalau sendirian, tapi juga bisa digunakan kalau beserta keluarga, gitu. Maka artinya dia punya toleransi jumlah penumpang, gitu ya.
Bahkan bisa juga untuk mengangkut barang. Nah, itu bisa untuk ke kantor, bisa untuk bepergian bersama keluarga, bisa juga kalau sudah mau bisnis bisa untuk mengangkut barang. Nah, bagaimana kemudian desain itu dibuat sedemikian rupa seperti itu, ya. Yang berikutnya itu seperti keawetan bahan, ya, keawetan. Jadi lamanya dipakai. Semakin lama produk itu semakin lama dipakai, biasanya semakin membuat orang senang, ya, itu melakukan prestasi sendiri. Nah, seperti itu kira-kira. Nanti kita bicarakan lebih lanjut pada bagian kualitasnya. Kemudian yang berikutnya waktu penyerahan yang cepat. Jadi pada prinsipnya sekarang ini dengan era perubahan yang semakin cepat itu, maka ketika saudara mendapatkan pesanan sebuah produk, ya saudara harus bisa tepat waktu juga dalam memenuhi kebutuhannya itu. Jangan sampai nanti kebutuhan itu menjadi sudah kadaluarsa, ya. Ya. Tentu saja ini juga ketika sudah membuat perubahan dalam desain tadi, jangan lupa itu dengan waktu penyerahan yang cepat. Jangan sampai saudara sudah ngomongnya sekarang itu ada sistem pesan lebih dahulu gitu ya. Produk itu sekarang sebelum dijual biasanya sudah ditawarkan lebih dahulu untuk pemesanan lebih dahulu gitu. Nah, ketika itu kan sudah punya jadwal penyerahan barang ya dari pesanan itu. Nah, kalau penyerahan itu tidak sesuai baik waktunya maupun kualitasnya, desainnya tadi itu, maka itu akan mengurangi kualitas dari suatu barang itu sehingga orang pasti akan apa namanya jadi malas ya. Ini ada contoh kasus ya dulu kalau sudah perhatikan ini untuk terakhir ya, bentar lagi waktunya kita akan habis. Kalau sudah masih ingat itu ada mobil Mitsubishi yang terbaru itu apa namanya itu ya. Mobil Mitsubishi yang terbaru yang laku keras itu